Perkantoran menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di ibu kota. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 hingga tanggal 25 Juli 2020, tercatat 375 orang dari 59 kantor di DKI Jakarta positif corona. Pasien positif ditemukan di kantor pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Namun ada juga perusahaan swasta yang memiliki kasus positif yang tinggi. Di antara perkantoran yang pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19, salah satunya adalah Lembaga Penyiaran Publik RRI. 3 karyawannya positif COVID-19, sehingga manajemen menutup kantor RRI di Jalan Medan Merdeka Barat sejak 22 Juli hingga 14 Agustus 2020. Kantor pusat PLN yang berada di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan juga sempat ditutup menyusul 6 karyawannya positif COVID-19. Sementara aktivitas di Gedung Komisi Yudisial dihentikan setelah Sekjen KY Tubagus Rismunandar positif COVID-19. Gedung ditutup hingga 15 Juli dan sementara KY hanya melayani pengaduan melalui online di website yang telah tersedia. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta karyawan perkantoran untuk melaporkan perusahaannya ke Dinas Tenaga Kerja jika melanggar protokol kesehatan. Ya makanya pakai masker, jaga jarak, itu yang penting. Beberapa perusahaan kan masih tidak menerapkan sistem 50-50 atau setengah-setengah gitu, masih menerapkan semua pegawai yang masuk. Ini kan menjadi potensi, apa nggak ada? Ya laporin aja. Kalau Anda bekerja di situ, tempat Anda bekerja tidak mentaati protokol, laporkan. Termasuk dengan penerapan sistem juga semua masuk pegawainya Pak, itu juga melanggar. Laporkan juga. aja. Namun tak hanya perkantoran yang menjadi titik paling rawan penyebaran virus corona. Banyaknya warga yang sudah mulai berkumpul di berbagai komunitas juga berpotensi meningkatkan penyebaran virus corona. Untuk mencegah penyebaran yang masif, Gubernur Anies mengingatkan agar masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan di berbagai tempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa pencalonan Bupati Konawe Selatan di kantor Bawaslu Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Petugas dan keluarga pasien bersitegang saat pengambilan paksa jenazah COVID-19 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Usai swab tes, bakal calon wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka dinyatakan negatif COVID-19. Halo, selamat sore pemirsa. Anda telah menyaksikan berita pilihan Ani sore. Akan menemani selama 2 jam ke depan bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya, Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali Ayu sore hari ini dengan informasi unjuk rasa pencalonan Bupati Konawe Selatan di kantor Bawaslu Sulawesi Tenggara ricuh. Dan selain itu, bakal calon wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka dinyatakan negatif COVID-19 usai menjalani swab tes pada Jumat lalu. Unjuk rasa puluhan demonstran dari Konsorsium Pemerhati Demokrasi Konawe Selatan di kantor Bawaslu Sulawesi Tenggara di Jalan Samrat, Tulangi, Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh pagi tadi. Kericuhan dipicu saat pengunjuk rasa akan membakar ban mobil bekas yang dihalangi oleh pegawai Bawaslu Sulawesi Tenggara. Polisi dari Polsek Kemaraya yang bertugas mengamankan aksi demonstrasi berusaha meredam keadaan hingga kericuhan tak berlanjut. Pengunjuk rasa meminta kepada Bawaslu Sulawesi Tenggara untuk turun tangan menindak tegas terkait dugaan adanya mahar politik oleh salah satu partai politik terhadap bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan. Kemudian memastikan terjadi proses yang itu kemudian tidak dimusuhi dan bermuara pada pemberian sanksi kepada calon yang diduga melakukan money politik di bumi Allah terkhusus di Kabupaten Konawe Selatan, tutup di kawan-kawan. Pengunjuk rasa memberikan waktu 1 minggu agar kasus ini segera diproses. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.
Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjalani swab test pada Jumat lalu di Rumah Sakit TK3 Slamet Riyadi Surakarta. Dari surat yang dirilis pihak rumah sakit, anak sulung Presiden Joko Widodo ini dinyatakan negatif dari COVID-19. Surat ini pun ditandatangani oleh Dr. Ujang Setiawan selaku Kepala Rumah Sakit Slamet Riyadi. Sebelumnya Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo beserta istri dan pejabat pemerintah Kota Surakarta menjalani tes swab di Balai Kota Surakarta. Tes ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 setelah Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo dinyatakan positif corona. Tes swab ini diutamakan bagi yang pernah mengalami interaksi langsung dengan Wakil Wali Kota Surakarta. Ya, karena saya sering kontak dengan Pak Wakil. Nah, Pak Wakil dinyatakan positif, tentunya tidak ada salahnya kalau semua yang kontak dengan Pak Wakil itu di swab untuk hari ini. Tes swab juga dilakukan terhadap sejumlah wartawan yang biasa melakukan peliputan di Balai Kota. Sementara Wakil Wali Kota Surakarta Purnomo melakukan isolasi mandiri. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa berpotensi tidak akan mendapat lawan dalam Pilkada Surakarta. Namun masih ada lawan yang berusaha menantang, yaitu satu pasangan independen yang sedang menggalang syarat dukungan. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa berpeluang tidak mendapat lawan seimbang di Pilkada Surakarta 2020. Setelah mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan, pasangan Gibran Teguh juga banjir dukungan dari sejumlah partai politik. Meski disokong kekuatan politik yang kuat, namun tetap muncul calon lawan yang berasal dari jalur independen. Penantang Gibran Teguh yaitu seorang penjahit, Bagio Wahyono, dan Ketua Rukun Warga, FX Suparjo. Pasangan ini dikenalkan sebagai Bajo, akronim dari kedua nama mereka. Pasangan Bajo ingin membuktikan masyarakat biasa bisa maju di Pilwakot Surakarta tanpa ada mahar politik dan uang banyak. Namun untuk dapat melenggang dalam kontestasi Pilkada Surakarta melalui jalur perseorangan, pasangan Bajo harus mengumpulkan jumlah dukungan 35.870 dari warga Solo. Saat verifikasi awal, pasangan Bajo masih kurang sekitar 7.000 dukungan valid. Sesuai syarat KPU, pasangan Bajo harus menyerahkan kekurangannya sebanyak 2 kali lipat, berupa fotokopi KTP dari calon pemilih. Kita sudah menyiapkan 21.000 Mas untuk perbaikan. Kebetulan kemarin kita sekitar 7.000-an, sekitar 14.000 itu kita harus nuker. Tapi kita kan masih punya 21.000. Kita estimasi kan mudah-mudahan kita bisa lolos Mas untuk independen ini ya. Kita sejarah besar di Kota Surakarta, terutama di Indonesia. Bukan hanya pasangan Bajo yang ingin menantang Gibran Teguh di Pilkada Surakarta 2020. Cucu Pakubuwono ke-12 Bendoro Raden Ayu Putri Wulansari telah menjalin komunikasi dengan PKS yang telah mengklaim akan melawan Teguh Gibran di Pilkada Solo tahun ini. Namun peluangnya cukup kecil, karena syarat untuk mengusung calon harus memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi. Sementara partai lain yang bisa diajak koalisi banyak yang sudah merapat ke barisan Gibran Teguh. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan Bagio Wahyono FX Suparjo menyerahkan berkas dukungan tambahan ke Komisi Pemilihan Umum Solo. Pasangan calon dari jalur independen ini merupakan rival Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Solo, Jawa Tengah. Jumlah dukungan tambahan yang diserahkan tim pemenangan Bagio Wahyono FX Suparjo alias Bajok pada KPU Solo sebanyak 21.063 orang. Berkas dukungan tambahan yang diserahkan Bajo akan melalui proses pengecekan dan verifikasi administrasi terlebih dahulu. Jika syarat minimal dukungan terpenuhi, paslon Bajo menjadi pasangan pertama dari jalur independen di Pilkada Solo. Berdasarkan hasil rekapitulasi verifikasi dukungan Bajo yang dilakukan KPU Solo, jumlah pendukung Bajo yang dinyatakan memenuhi syarat ada 28.629 orang. Artinya pasangan ini masih kekurangan 7.241 suara dukungan. Di masa perbaikan ini karena harus menyerahkan minimal 14.482, 2 kali kekurangan, 2 kali 700.
7.241 dan tadi jam 13.47 Bapak Paslon Bajo menyerahkan ke KPU Kota Surakarta sejumlah sesuai dengan silon. Sinyal PDI Perjuangan akan mengusung Bobi Nasution dalam kontestasi Pilkada Kota Medan semakin menguat. Sementara itu bakal calon petahana Ahyar Nasution memilih berpindah partai setelah tidak mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Bobi Nasution digadang-gadang ikut kontestasi pemilihan wali kota Medan melawan petahana Ahyar Nasution. Sinyal dukungan PDI Perjuangan yang akan mengusung Bobi Nasution di Pilkada Medan, Sumatera Utara semakin menguat. Menurut Jarod Saiful Hidayat, kesempatan dari kalangan muda untuk memimpin daerah saat ini diperlukan. Ini masa kita ini kan kita juga harus memberikan ruang, kesempatan kepada anak muda. Kalau Bobi itu menantunya Pak Jokowi, ya memang iya. Apa tidak boleh? Tidak boleh. Ini adalah sistem demokrasi kita. Di dalam demokrasi setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Sinyal dukungan PDIP ke Bobi membuat pelaksana tugas wali kota Medan Ahyar Nasution berpindah partai ke Demokrat setelah tidak mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Mendapat kadar potensial, pengurus Demokrat langsung bersepakat untuk mengusungnya di Pilkada Medan. Ahyar dianggap kuat karena posisinya saat ini adalah pelaksana tugas wali kota Medan. PKS diprediksi berkoalisi dengan Demokrat untuk mengusung Ahyar. Keputusan itu membuat Ahyar Nasution dipecat dari statusnya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pasalnya kader Banteng ini dianggap telah membelot ke Partai Demokrat agar bisa maju dalam ajang Pilwalkot Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali terpidana kasus Kesi Bank Bali, Joko Chandra kembali tidak dihadiri yang bersangkutan. Jaksa meminta majelis hakim untuk menolak permintaan sidang virtual. Sidang peninjauan kembali Joko Chandra kembali tidak dihadiri terpidana yang juga sebagai pemohon. Tim jaksa memberikan tanggapan atas permohonan yang dilayangkan terpidana kasus korupsi Kesi Bank Bali itu agar sidang digelar secara virtual atau online. Jaksa meminta kepada majelis hakim untuk menolak semua permintaan Joko Chandra. Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan kuasa hukum dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali di pengadilan negeri tanpa dihadiri terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung. 2. Tim jaksa penuntut umum meminta surat keterangan sakit yang asli atau resmi yang diajukan oleh tim kuasa hukum pemohon. 3. Tim jaksa penuntut umum menolak untuk dilaksanakan persidangan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh pemohon yang akan dilaksanakan secara daring atau online. Pada sidang kali ini, Joko Chandra kembali mangkir dengan alasan sakit. Joko telah mengirim surat dan mengaku sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Sementara pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, hari ini dipanggil Kejaksaan Agung untuk diperiksa terkait dugaan pertemuannya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kaitan dengan pertemuan dengan Kejari Jakarta Selatan? Ya, komprehensif lah semua. Pak, ini panggilan kedua ya Pak ya? Terkait kemarin mangkir Pak. Bukan panggilan. Berhenti dulu Pak. Yang pertama minta ditunda dan hari ini hadir. Nanti aja lah setelah pemeriksaan ya. Jam berapa tadi Pak? Oke. Sebelumnya di media sosial beredar video dugaan pertemuan Anita Kolopaking dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Supriyatna untuk membahas keperluan Joko Chandra. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Anita Kolopaking menyatakan pertemuan dirinya dengan Anang Supriyatna adalah pertemuan biasa. Dirinya mengaku dicecar belasan pertanyaan oleh Kejaksaan Agung. Saya ditanya sesuai dengan pertanyaan dari Jamwas, alhamdulillah sudah dijawab dengan baik ya. Dan semua sudah terjawab dengan pemeriksaan dan insya Allah semua berjalan baik juga ya. Jadi itu, apa lagi? Berapa pertanyaan Bu? Kurang lebih 12, kalau nggak salah, belasan lah. Belasan. Nggak apa-apa, Pak Nanang ketemu kenapa Pak Nanang nggak apa-apa, itu kan teman, maksudnya Pak Nanang itu adalah mitra. Beliau adalah jaksa, saya adalah profesi sebagai advokat. Pertemuan kami buat kami hal-hal yang biasa. Saya menanyakan soal jadwal persidangan. Jadi tidak ada yang diberitakan lobby-lobby. Lobby itu apa sih? Kalau saya bertanya kepada jaksa itu hal yang wajar ya, dan itu semua sudah ditanyakan.
Oh enggak sering. Kami pertemuan hanya untuk bertanyakan soal jadwal sidang aja gitu loh. Sidang PK. Ya. Iya, betul. Jadi tidak ada pembicaraan yang lebih daripada itu ya. Pertemuan kami sempat saya 2 kali bertemu, tapi kalau nggak salah tanggal 17 dan tanggal 23. Ya, tapi nggak ada pembicaraan itu semua resmi menanyakan soal jadwal sidang aja. Juni. Hah? Di luar negeri. Oh, itu nanti sudah ditanyakan di atas ya. Jadi saya tidak usah jawab di sini terkait dengan. Oke, cukup ya. Tadi udah 2 menit.